Politik bukanlah hal yang mudah bagi banyak orang. Di antara undang-undang represif yang muncul dengan cepat, pemilihan umum yang mendekat, serangkaian janji dan bujukan massal yang pada akhirnya sedikit terwujud, serta suasana umum ketidakpercayaan dan permusuhan terhadap politisi kita, tenang saja. Mereka juga tidak menyukai kita. Itu saja sudah cukup. Bisa dikatakan bahwa tahun 2017 dimulai dengan dasar yang cukup menjanjikan. Kita tidak berada di sini tanpa alasan. Ini bukan hal baru. Ada sedikit niat buruk dalam semua ini, dan perlu diingat bahwa sejarah telah menyaksikan munculnya pemimpin yang membuat beberapa dari kita terlihat seperti orang suci. Di antara penyiksaan tanpa alasan, genosida, dan kegilaan murni, izinkan saya memperkenalkan 6 diktator paling menakutkan dalam sejarah. Caligula, sang kaisar sinis. Caligula naik takhta pada tahun 316. 4 tahun karena, mari kita akui, melihat pria itu, mereka tidak akan memberinya lebih dari 3 bulan. Dia mungkin adalah kaisar Romawi yang paling terganggu sepanjang masa. Megalomaniak, paranoid, dan kejam, hanya itu. Konon, pendahulunya Tiberius yang menurunkan sebagian besar nilai moral kepadanya, tetapi sejak dini, Caligula sudah menunjukkan karakternya. Dia curang dalam permainan kelereng, memakan kucing, dan memperkosa saudara perempuannya sendiri yang kemudian dia nikahi dan memiliki anak, tetapi akhirnya dia memakan keduanya karena takut suatu hari mereka akan memberontak melawannya. Naiknya dia ke kekuasaan ditandai dengan kemewahan besar, termasuk tindakan melemparkan wanita, anak-anak, orang tua, dan pembantu rumah tangga ke atas seorang wanita. Hiburan pada masa itu, yang kini hilang, sangat berbeda. Begitu berkuasa, kekuasaan yang secara otomatis menempatkannya di atas hukum apapun, Caligula memulai permainan sakitnya. Karena dia membenci para senator, sesuatu yang, mari kita akui, tidak terlalu jarang, dia suka mengundang mereka ke rumahnya dengan satu-satunya tujuan untuk menghina mereka, baik dengan memperkosa istri mereka, menghina mereka, atau membandingkan mereka dengan kudanya, yang, omong-omong, juga menerima gelar senator. Selama pesta besar yang dia selenggarakan, dia suka memerintahkan pemenggalan kepala kriminal di antara setiap hidangan yang membuat para tamu ketakutan dan jijik, terpaksa tetap duduk di meja agar tidak menyinggung sang kaisar. Cerita kecil lain tentangnya. Dikatakan bahwa Caligula memerintahkan eksekusi seluruh keluarga karena salah satu anggotanya menghinanya. Sampai di situ, Anda mungkin berpikir itu adalah hal yang biasa untuk zaman itu. Eksekusi dilakukan di depan umum dan mudah untuk membayangkan keterkejutan orang-orang saat melihat seorang gadis kecil di tiang gantungan siap membayar kesalahan ayahnya. Lebih buruk lagi, dia adalah perawan, perwujudan dari kepolosan, dan membunuh seseorang seperti itu bukanlah hal yang sederhana karena bisa membangkitkan kemarahan para dewa. Caligula kemudian memerintahkan Algojo untuk memperkosanya di depan umum sebelum mencabut nyawanya. Dia baru berusia 7 tahun. Semua orang tahu dia gila, tetapi tidak ada yang berani menghadapinya. Setelah 3 tahun dan 10 bulan memerintah, dia dibunuh. Nero, si piromaniak, satu lagi orang Romawi, semakin gila, semakin eksentrik. Nero mengambil alih kekuasaan pada tahun 54 M, dan dituduh membakar Roma untuk membangun istana yang sebanding dengan raja-raja terbesar, atau mungkin bahkan sebuah kota dengan namanya, sesuatu seperti kota Nero. Nero adalah seorang pemimpin yang tidak terlalu tertarik pada politik, lebih suka mencurahkan perhatiannya pada seni. Bayangkan para intelektual pada masa itu melihat kaisar favorit mereka berakting dengan cemerlang dalam sebuah drama bersama dengan kelompok teater dadakan, sementara di luar, kelaparan melanda rakyat. Anda mungkin berpikir sampai di situ tidak masalah, tidak ada yang terlalu mengejutkan, tetapi ada berbagai laporan yang menceritakan kisah-kisah yang lebih atau kurang absurd tentangnya. Seperti fakta bahwa dia membunuh ibunya, meracuni saudaranya, dan memenggal mantan istrinya untuk diberikan kepada istri barunya, seorang wanita yang tampaknya memiliki segalanya untuk menyenangkannya.
karena dikatakan bahwa kepala mantan istrinya digunakan untuk menancapkan jarum jahit. Sayangnya, cinta tidak bertahan lama, dan alih-alih menghadapi perceraian, Nero memukuli hingga mati istri terakhirnya itu dan membelah perutnya. Hanya untuk memastikan, mengerti? Setelah dinyatakan sebagai musuh publik oleh Senat, Nero melarikan diri dari Roma untuk menghindari tradisi di mana dia akan diseret telanjang, dengan kepala terikat pada garpu dan dicambuk sampai mati. Setelah merenung panjang, dia mengambil nyawanya sendiri dengan bantuan sekretarisnya pada bulan Juni 68. Namun, penting untuk dicatat bahwa narasi-narasi ini harus didekati dengan hati-hati karena para sejarawan masih sangat terbagi. Sementara beberapa melihat Nero sebagai seorang kaisar yang menonjol, yang lain menganggapnya sebagai semacam penerus spiritual Caligula. Oleh karena itu, terserah kepada Anda untuk membangun pandangan Anda sendiri tentang hal ini. Si mengerikan. Lahir pada 25 Agustus 1530 di Kolomenskoye, Ivan yang mengerikan digambarkan sebagai sosok yang sangat kejam, ikon kemarahan sejati yang meninggalkan jejaknya di Rusia dengan jejak darah. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan ketertarikan yang aneh pada penyiksaan hewan, sebuah praktik yang, menurut laporan, memberinya kesenangan yang intens. Dan kecenderungan ini hanya akan semakin intens seiring waktu. Dia naik tahta pada tahun 1547, menjadi yang pertama dari jenisnya. Meskipun tahun-tahun awal pemerintahannya mungkin tampak relatif tenang, situasi memburuk dengan cepat setelah tahun 1590 dengan kematian istrinya, Anastasia Romanova, yang dia yakini telah dibunuh oleh para bangsawan. Berbicara tentang itu, para bangsawan adalah singkatnya aristokrasi Rusia. Sang Tsar yang tidak pernah memiliki simpati terhadap kelas ini memulai kampanye panjang dan kejam melawan mereka, berusaha membasmi mereka dengan segala cara dan menjerumuskan rezimnya ke dalam teror yang tak terkatakan. Ivan adalah, tanpa diragukan lagi, seorang raja yang menghancurkan. Tapi dia sepenuhnya sadar akan masalahnya sendiri. Faktanya, dia mengonsumsi merkuri setiap hari sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan keracunan. Kebiasaan ini kemudian dikonfirmasi oleh para ilmuwan yang mempelajari sisa-sisa jenazahnya. Perlu dicatat bahwa ini adalah praktik umum di antara para tsar Rusia pada waktu itu. Itulah sebabnya dia akan menghabiskan waktunya memohon pengampunan atas tindakan kekerasannya. Ayo, anakku, kamu harus mengakui bahwa kamu hampir diampuni. Salah satu cerita paling terkenal tentang dia yang sering digambarkan oleh seniman adalah tentang pembunuhan anaknya. Setelah pertengkaran sengit dengan menantunya, Ivan dikatakan telah melancarkan pukulan yang salah perhitungan padanya yang menyebabkan keguguran. Anaknya berusaha mati-matian melindungi istrinya, menempatkan dirinya di tengah, tetapi tidak ada gunanya. Ketegangan meningkat, dan sang tsar dalam kemarahan melancarkan pukulan brutal dengan tongkatnya ke kepala sang pewaris. Radikal, tapi, ya, anak itu seharusnya tahu bahwa tidak boleh bermain-main dengan kesabaran ayahnya. Kita juga menemukan narasi ini yang hampir legendaris, yang berkontribusi pada mitos Ivan yang mengerikan terkait dengan pembangunan Katedral Santo Basil. Dikatakan bahwa setelah 6 tahun pembangunan, Ivan memanggil arsiteknya, Posnik Barma Yakovlev, dan bertanya kepadanya apakah dia mampu meniru mahakarya seperti itu jika diminta. Sang arsitek menjawab ya. Ivan kemudian membutakannya, menusuk kedua matanya, untuk memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa menciptakan kembali sesuatu yang begitu megah. Ivan yang mengerikan meninggal pada 28 Maret 1584 karena alasan yang tetap menjadi misteri hingga hari ini. Adolf Hitler, sang Führer. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa Adolf Hitler adalah seorang seniman yang frustrasi. Di masa mudanya, dia mencoba masuk ke berbagai sekolah seni, tetapi tidak pernah diterima. Akhirnya hidup di jalanan. Pada masa itulah dia merangkul ide-ide populer pada waktu itu. Percaya bahwa orang Yahudi dan komunis adalah penyebab semua kejahatan. Setelah singkat menjalani hukuman penjara, karena kudeta yang gagal,
kudeta Bir yang terkenal, dia menulis Mein Kampf, Perjuanganku. Pada tahun 1933, dia diangkat sebagai kanselir oleh Presiden Jerman. Judul ini, ditambah dengan karisma yang tidak terbantahkan, tidak langsung memenangkan hati banyak orang secepat jentikan jari, tetapi memungkinkannya untuk memimpin negara sesuai keinginannya dengan anggota pemerintahan lainnya tunduk padanya. Göring, Himmler, dan Goebbels, di antara yang paling terkenal, menunjukkan bahwa sang Führer tidak lagi menemukan batas. Dia mendirikan polisi politik pertamanya, SS, menandai kebangkitan pasukan awalnya karena dia membubarkan milisi lamanya sehingga menghilangkan para pembangkang dari rezimnya. Dengan musuh yang dikalahkan, dia secara bertahap mengorganisir masyarakat eugenika, memilih dan menstigmatisasi penyandang cacat, gipsi, homoseksual, Yahudi, dan komunis. Pertama, stigmatisasi. Kemudian, konsentrasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1942 dengan solusi akhir, sebuah rencana besar pemusnahan. Secara paralel, dia menetapkan konsep ras murni yang dia sebut ras Arya, sebuah ras manusia yang diciptakan berdasarkan mitologi Jerman yang berfungsi sebagai bendera rezim politiknya dan membenarkan semua tindakan yang dilakukan atas nama Reich Ketiga. Perlu dicatat bahwa ras ini tidak mencakup semua orang kulit putih karena Prancis, Spanyol, dan Italia tidak termasuk di dalamnya. Mereka ditoleransi tetapi harus tunduk. Dan orang Rusia lebih buruk lagi. Singkatnya, jika kita ingin menyimpulkan pemerintahan Adolf Hitler, kita harus mengingat 5 poinnya. Populasi yang tunduk, 5 juta pembunuhan politik di kamp konsentrasi atau eksekusi kilat, Perang Dunia Kedua dengan 60 juta korban jiwa, yaitu 2,5% dari populasi dunia, Jerman yang terbagi, dan trauma internasional yang masih terasa di Prancis. Hitler dikabarkan melakukan bunuh diri di bunkernya di Berlin selama serangan ke kota oleh pasukan sekutu pada 30 April 1945. Carlos VI, Raja Gila. Seorang Prancis, kuku ruyuk. Seorang raja yang jarang disebutkan di sekolah dan dengan alasan yang baik, Carlos VI, dijuluki si gila, adalah satu-satunya raja dari dinasti Prancis yang terkenal karena kegilaannya, dan yang 2 atau 3 keputusan buruknya memicu kembali perang 100 tahun. Dia memerintah dari tahun 1380 hingga 1422, dan krisis pertamanya terjadi ketika ia baru berusia 24 tahun. Dia dikirim ke Le Mans bersama pasukannya dan matahari menghukumnya serta pengikutnya dengan sangat keras. Seorang pesuruh akhirnya tertidur dan sejak saat itulah Charles mulai dianggap sakit dan kondisinya hanya semakin memburuk. Dia percaya khususnya bahwa dirinya terbuat dari kaca dan mengambil semua tindakan pencegahan yang bisa dibayangkan untuk menghindari pecah, seperti bergerak dengan kereta yang dipenuhi bantal misalnya. Namun, satu peristiwa tertentu semakin memperburuk kesehatan mentalnya. Pesta para pembakar. Berpakaian kostum, raja, dan 4 penari memutuskan untuk menampilkan pertunjukan untuk menghibur penonton. Mereka mengenakan pakaian seperti orang liar, dengan bulu burung, dan bahan yang sangat mudah terbakar. Adipati Orleans terkagum-kagum dengan pertunjukan itu, berseru, "Wow, luar biasa, menakjubkan," dan memutuskan untuk memeriksa kostum lebih dekat sambil membawa obor. Saya biarkan Anda membayangkan apa yang terjadi. Ya, mereka terbakar. Semuanya dalam kobaran api, dengan 3 penari dalam bahaya besar. Raja, di sisi lain, selamat, tetapi krisis semakin sering terjadi. Serangan yang membuatnya kehilangan kesadaran akan identitas atau statusnya, bergantian antara momen kesadaran dan ledakan kegilaan dengan kilasan singkat di mana ia berusaha untuk memerintah. Dia meninggal pada 21 Oktober 1422. Vlad III, sang penusuk, penguasa yang paling ditakuti sepanjang masa, Vlad Tepes, Pangeran Walakia, leluhur Rumania, memerintah pada abad ke-15. Abad di mana ia mengambil gelar pangeran beberapa kali di tengah negara yang dilanda gejolak. Dikenal sebagai Dracula,
Nama yang bahkan menginspirasi Dracula, anak iblis dalam bahasa Prancis. Hobi favoritnya adalah mengeksekusi musuhnya dengan cara ditusuk sambil mencicipi sesuatu untuk dimakan. Karena bau yang dikeluarkan oleh penyiksaan ini sangat merangsang nafsu makannya. Apakah siksaan itu? Kalian mungkin bertanya-tanya? Baiklah, itu adalah sesuatu yang tampaknya sederhana. Menancapkan korban dengan tiang yang dilapisi lemak. Tapi Eko, di mana tepatnya tiang kayu besar itu dimasukkan? Ah, Fred, ini semudah itu dan juga kejam. Cukup tangkap seorang tahanan atau petani yang cukup malang untuk melintasi jalanmu, lalu tancapkan tiang itu langsung ke anus. Setelah tiang itu tertancap, tinggal angkat dan korban karena berat tubuhnya sendiri akan meluncur hingga benar-benar tertusuk. Tiang itu tidak boleh terlalu tebal atau terlalu tipis untuk memastikan kematian tidak datang terlalu cepat. Semuanya direncanakan dengan kepraktisan tertentu, tentu saja. Pada masa itu, Walakia sedang berperang melawan Kekaisaran Ottoman, dan Vlad memimpin sekitar 20.000 tentara. Singkatnya, itu adalah konflik yang kemungkinan besar akan dia kalahkan. Namun, dia memiliki ide yang akan tercatat dalam sejarah manusia, menancapkan rakyatnya sendiri di perbatasan wilayahnya. Koki, petani, pelayan, pendeta, bahkan anak-anak paduan suara, semua ditancapkan. Menghadapi kekejaman seperti itu, pasukan Ottoman mundur. Vlad berhasil. Jadi, kita berbicara tentang orang-orang yang mengalahkan Kekaisaran Bizantium. Mengagumkan, bukan? Tapi para pemimpin ini, yang sering disebut gila, tidak selalu seperti itu. Sangat sedikit yang lahir dengan masalah seperti itu, kecuali mungkin Charles VI, yang, ya, kalian tahu, perkawinan sedarah, utara Prancis, dan semuanya. Penyebabnya beragam dan seringkali terkait dengan beban kekuasaan yang menakutkan. Tidak semua orang gila. Dan tentu saja, kekuasaan telah membuat lebih dari satu orang menjadi gila, belum lagi berbagai faktor yang membentuk hidup mereka. Mulai dari pendidikan yang ketat, hingga trauma yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Bukan berarti itu membenarkan segalanya, tentu saja. Tidak ada yang bisa dibenarkan, mari kita ingat itu. Tapi alasan ada, meskipun itu tidak membebaskan siapapun. Saya tahu ada banyak pemimpin yang tidak seimbang, dan di sini kita khususnya merujuk pada mereka yang memiliki masalah kesehatan mental. Jika Anda menyukai episode ini, mari kita jelajahi pemimpin yang paling ekstrim. Dan jika Anda percaya bahwa Hitler berada di puncak daftar, Anda mungkin akan terkejut. Orang Belgia bertanggung jawab atas jumlah kematian yang sebanding dengan dia, dan bahkan itu masih belum mendekati pemegang rekor sebenarnya dalam hal ini.